Selamat datang di M Arena, tempat di mana skill, strategi, dan mental akan bertarung di atas meja. Saya Anji. Dan saya JK, Yes. dan ini bukan sekedar pertandingan biasa, ini adalah M Arena. Laganya para juara. Dan gak terasa, episode kali ini, babak kali ini JK akan menjadi episode penutup dari rangkaian M Arena di season 1. Betul banget. Dan ini episode yang paling spesial karena apa Kak Anji? Karena yang bertarung ini bukan cuma atlet Indonesia, tapi atlet internasional. Wah, keren ya. Seru banget ya, terima kasih buat para sponsor, buat para penonton, siapapun kamu yang udah mendukung M Arena ya. Betul. Nah, kami, saya, JK, dan juga Kak Aji, mewakili segenap tim Arena, sangat berterima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung M Arena sampai ke titik akhir season 1 ini ya. Maji Entertainment dan juga Biliar Sports Media. Ya, betul banget. Mulai dari teman-teman yang nonton di rumah, para sponsor, dan tim di belakang layar yang sudah menyukseskan M Arena. Yes. Dan juga kita disponsori oleh Batavia Whiskey. Yes. Dan juga ada Amorti Billiards dengan meja Ironman-nya yang menjadi arena pertandingan kita. Selain itu juga ada Mirai. Ada? Dan juga dari luar dunia biliar ya. Betul. Ada KLT Mr. Man 07. Ya. Dan juga nanti akan ada hadiah dari parfum Milk. Oke. Dan kali ini kita langsung aja. Langsung aja. Ini atletnya akan sangat menarik ini ya. Luar biasa. Yang pertama menarik ini dari Singapura. Singapura. Aloysius. Yap. Woo! Thank you for coming, Naner. Thank you for coming. Oke, kita lanjut ke peserta kedua ya. Yes. Yang menjadi lawannya pada episode terakhir M Arena Season 1. Ya. Sean Mark from Philippines. Hi, welcome to M Arena. Thank you. Oke. Dan seperti biasa, pertandingan di M Arena ini akan dipimpin oleh wasit kece kita, Dimas. Dimas. Pakai bahasa Inggris loh? Oh, it's okay, no problem. It's okay, no problem. It's okay, pare. Okay, you ready? Oke, kita langsung aja ya. Langsung aja, ini adalah M Arena. Laganya para juara. Okay, we are going to play 10 ball, race to 5 and alternate break. Are you ready? Ready? Kita gas! Gas! Welcome. The last episode, harus Last Inggris episode. juga kita hari ini. In the count of 3, 1, 2, 3. Kok kayak miring-miring gitu ya? Sean Mark. Sean Mark. Hampir sama ya? Oh, tapi Sean Mark duluan. Ya. Ini sejauh apa nih, Jel? Apa nih? Mereka prestasinya? Oh, kalau si Ale sih udah jelas kemarin baru juara UP Open ya? Ya. Reyes Cup juga Fresh ya. banget ya. Break 1, Sean Mark to break. Dia juga kemarin ikut di Pontianak ya. Bacot ya? Bacot full ya. Sean Mark juga ikut. Oke, kita mulai. Break. Dia pakai open bridge ya. Oh iya, open bridge dia. Solid tapi. Lagi-lagi nih ya. Bola kedua ketiganya tuh kayak memang triki-triki gimana gitu ya. Selama di Arena tuh kayaknya nggak ada yang benar-benar bisa dapetin selahnya banget. Ya nggak sih, Ci? Atau mungkin ada satu hal yang terlewat sama kita ya selama Apa tuh? yang perlu diperbaiki mungkin di season 2. Season berikutnya. Ya, tentu. Mungkin Magic Racket itu berpengaruh nggak sih, Jel? Ngaruh banget. Oh, oke. Ya, ngaruh. Ada sih beberapa masukan tentang Magic Rack ya. Ya. Karena kalau pakai ada yang satu ya, warnanya putih gitu turtle. Itu tuh karena dia lebih tipis. Bahan nggak lebih tipis, justru malah dia agak tebal tapi kayaknya bahannya kualitasnya bagus. Jadi pecah bolanya tuh beda banget. Lebih kaku juga kayaknya bahannya. Ya. Oke, cuma kan karena kita dari awal juga telah menggunakan ini ya. Jadi kita pakai extension call. Jadi kita pakai tetap sampai ke pertandingan terakhir di season ini supaya
Konsisten. Konsisten, Sama. kecuali memang Sama. tadi nanti ada yang mau kasih kan. Boleh. Kick shot. Oke. Wow. Good. Oke. Nah, ekspektasinya jadi karena mereka pemain dunia gitu ya, levelnya sebenarnya udah pasti levelnya kayak nontonin handicap 7. Ya dong, sama kayak pemain-pemain Indonesia yang lain juga gitu. Sekarang yang sering jadi pertanyaan tuh kan adalah sebenarnya apa sih bedanya? Ya nggak sih? Apa bedanya Angel? Pemain top dunia, ranking dunia gitu sama pemain-pemain topnya Indonesia gitu. Ya. Bedanya? Kalau aku ngeliatnya sih lebih ke jam terbangnya, ya kan, title yang mereka punya. Tapi kalau kelas permainan gitu sangat bisa mengimbangi, bahkan bisa menang gitu. Semua orang punya kesempatan yang sama kok. Dia sebenarnya kayak di kemarin yang dimana Bacot itu, kan Ale juga kalah sama Ismail Kadir ya. Ya betul. Ya. Terus Sean Mark juga kalah juga sama siapa gitu. Iya. Karena nggak di final kan? Iya, betul. Oke, jump shot dilakukan. Wah. Ini memang yang pengen kita lihat ya. Iya. Ini gimana Ci? Di safety atau gimana Ci? Dia tadi call 7 kayaknya ya. Call 7 dia. Kalau nggak salah ya? Ya. Oh, enggak tuh. Tapi kayaknya emang dia memukul ke 7 deh. Iya. Kadang pemain untuk bola 10 ya. Kadang pemain itu tuh bisa ya dia call aja gitu. Untuk jaga-jaga ya. gitu ya. Walaupun mungkin tujuannya mau safety atau apa Iya. gitu. Oke. Terus stun aja tadi Angel. Ya. Betul. Oh, ini seperti yang lo bilang di episode sebelumnya nih, kalau misalnya ya udah stun aja, dia juga kan kecenderungannya akan follow kalau sudutnya miring Pas, gitu ya. Iya. Maju gitu. Tapi kalau stun follow tujuannya lebih ke follow. follow-nya. Noted. Oh. Nah, ini dia. Tapi ini agak sulit nih buat Aloy karena dia tangan kiri kan. Ready? Angel ini agak susah nih Angel posisi Angel. 5 ke? 4 ke 5. Oh 4 ke 5. Maksudnya bola putihnya kan karena menurut gue ini terlalu kencang ya. Iya betul. Dia harus muter berarti ya. Ini kayaknya dia bisa stun follow atau juga dia bisa stun draw. Coba kita lihat. Yang jadi pertanyaan adalah 5-nya. Ya, dia stun follow. Itu stun follow ya? Ya. Wah, pas banget. Nice. Pas nih, 6-nya juga pas ya. Ya. Harusnya nggak ada masalah sih. Oke. Kalau ini baru ganti equipment ya? Ganti iya. stick ya? Ya. Sebelumnya kan dia di Mesh, sekarang dia di Universal. Dan itu perlu penyesuaian cukup lama nggak tuh kalau ganti equipment? Semua tergantung skill sih, tapi kebanyakan kalau pro adjusting kayak gitu enggak terlalu lama sih. Ya, itu buktinya dia juara kan di Iya betul. Iya.
bagus. Ya, tempo. Selesai aja semua di track 1. Nice. Bersih. 1-0 untuk Aloy. Ya. Nah, ngomong-ngomong, Sean Mark ini kan dari Filipina ya? Ya. Kalau pemain Filipina di Indonesia tuh bener nggak bisa sampai handicap 8 bilangnya tuh? Jadi sebenarnya kategori handicap 8 itu diberikan oleh pemain yang handicapnya 7 tapi dari luar negeri. Dari luar negeri. Gitu. Sebenarnya handicap 7 ya? Ya, sebenarnya mereka handicap Oke. 7. Paling tinggi tuh di Indonesia handicap 7. Oke. Track 2. You have to break. Leading by 1-0. Oke, balik ke pertandingan ya. Oke. Kali ini Aloy break. Oke, kita lihat. Kita lihat breaknya. Oke. Iya. Ya, Sepertinya ada. memang iya Denjel. Iya, kurang yang ini Right break. speednya agak kurang karena tadi pukulnya kayak jadi ada follow-nya ya, maju gitu. Enggak, atau memang dari ya itu faktor yang gue bilang tadi. Magic rack-nya ya. Heeh. Bisa jadi. Betul. Bisa jadi ya. Bisa Bisa banget. jadi karena Hasilnya beda banget. sepanjang M Arena tuh ternyata ada kecenderungan sering dry break sih. Iya, Bola 10. bener. Dan kayak yang C Angel bilang di episode sebelumnya, pecahnya tuh nggak langsung meledak gitu ya sih ya? Iya, dia Nggak lambat gitu ya? iya, speednya kan tinggi semua nih, ya kan, medium up, hard gitu, ya kan, terus solid semua, ya kan, pakai punch juga, Iya. semuanya hasilnya jadi kayak agak nggak Ya, sesuai on gitu. ball. Kenapa? Ya. Karena magic rack-nya nggak pecah langsung gitu, Ya. bolanya buyarnya nggak der gitu, jadi kayak agak ada delay-nya ya, Iya, delay. kalau diperhatiin ya. Ya Angel udah notice Secara itu detail. sih dari beberapa episode Iya. sebelumnya. Oh. Iya. Nice. Nice banget. Ya. Pas ya. Pukulan tadi tuh pakai efek nggak tuh, Ci? Kalau dia pukulnya follow, kayaknya itu ada stand follow-nya sedikit ya. Karena dia angle-nya agak miring gitu. Iya. Bisa jadi pakai ya kanan ya sedikit ya. Kanan. Hampir. Kalau dari pemain juga bilang sih ini lobangnya agak tricky gitu ya. Di sini ya. Lobangnya nggak gede, juga nggak kecil, tapi karakter ujungnya Tanduknya. itu tuh tanduknya itu tuh ya setiap meja kan beda-beda ya. Ya. Nah, itulah yang harus di-adjust sebenarnya. Iya, dari pemain. Dari pemain Betul, ya. Betul. Kalau diperhatiin kan kalau handicap 6 ke 7 kan untuk adjusting itu nggak cepet ya. Iya. Mereka lebih cepet gitu. Ya, soalnya ini kayaknya 6-nya masuk tengah ya, di draw ya. Di draw ya? Ya. Kelihatannya Sean karakternya yang pelan-pelan gitu gak sih? Kayaknya sih dari permainannya. Oh, follow. Oke. Oh, karena 6 mungkin dia pikir masuk tuh di Di ujung, satu lubang sama 7 ya. Ya. Ya, kelihatannya dia kayak agak soft gitu ininya karakternya Kalem ya. Ya, kalem. Wow. ih bagus Ya. ya. Sniper. Itu stun aja ya. Stun. Kelihatannya gampang sih menurut. Tapi akurat.
Iya, akurasinya itu tuh kalau stunt tuh yang susah. Ini agak susah nggak sih? Ini buat ke-8? stand draw ya. Jadi di crossin ke 9 oke. Areanya memang di situ sih. Nah, cuman ini kan agak konde ya, dikit. Ya. Ya. Iya. Dia perlu rest kayaknya. Ya. Extension, please. Agak unlucky ya. Tapi ini masuk 1 ban, follow. 2 ban sih mungkin ya, dia ambil tenaganya biar pas bolak-baliknya gitu, Italian ke 10-nya. Oh enggak, simple. Oh. 9 ball. Wah, ini dia akan pukul apa ya? Ban dulu ya? Ya. Tapi agak maseng gak sih? Sedikit ya. Tapi ya benar. Anyway, si Aloysius Siap ini sekarang dia pernah menduduki peringkat dunia tertinggi ya? Iya, betul. Dan saat ini Extension tuh call. per Mei 2025 dia peringkat kedua. Ini gak main-main ya kemarin. Iya dong. Kelasnya peringkat dunia ini. Iya peringkat dong. dunia nomor 2, bro. Iya dong. Oh. Oke. Ya. Jam. Oh enggak ya, masih. Sayang sekali. Dia mau ngambil ban dulu sih, cuman kayak tadi masihnya kebanyakan, sedikit kebanyakan. Harusnya memang kena ban dulu ya. Iya. Betul. Ya, 10 ball. Oke. Satu sama ya? Satu sama. Nah, ini dia kejar-kejaran. Ya, kalau dari sisi penonton sih kita suka pertandingan yang seperti yang ini. sengit. Kita suka yang sengit. Ya, aduh, biar lebih cair. Cheers dulu. Cheers. Oh ya, sama gue buka juga deh ini. Ini hadiah nanti dari Moon. Wih, Wah. biar semerbak. Biar semebrak. Biar semerbak. Ya. Terus si Sean Mark ini juara di Pennsylvania State 9 Ball Championship di Amerika tahun 2022. Wah, Belum lama ya. di Amerika loh. Ya. Track 3. Sean Mark to break. Yes. Solid. Ya, Yes, 2 solid bola. kali. Ya. Bagus. Nah, berarti kalau misalkan dengan kondisi kayak begini, berarti memang speednya cuma bisa segitu. Oke. Ya. Pilihannya ya dia mau push atau mau kick shot. Ini bisa di counter juga sih, bisa ambil 2 ban. Kena ke satunya. Push Ini out ada banyak ball. sih opsinya. Ya, akhirnya ambil push out. out, sorry. Oh, dia push out. Ya. Oke. Oke.
Ini push out yang jarang gue lihat di pemain Indonesia nih. Push out susahin diri sendiri kan sebenarnya. Tapi mungkin dia juga udah berpikir nih kalau misalnya gue kasih push out seperti ini, kalau dia kasih ke gue lagi nih bisa gue safetyin lagi ya. Ya, ini kelihatan sih tipis tapi ya. Tipis sebelah kirinya ya. One ball. Kayaknya enggak deh. Sebenarnya kelihatan dikit. Kalau misalnya dia mau ambil tipis sih bisa, cuma dia kick shot ya. Dan dia call. Ini yang jadi 2 ya. Bisa jadi safety. Ya, atau masuk. Two way shot. Two way shot. Betul. Ya, betul. Nice. Oh, nice. Ya. Bagus. Dan hal ini juga yang pasti akan dilakukan sama Sean. Sama Sean. Ya. Tapi tadi gue lihat ya, si Sean, ya mungkin ini baru rek ketiga ya. Jadi tipikal permainan dia tuh tadi ketika dia lagi siap-siap, tadi gila sih. Agresif, maksudnya tipikal permain. Pas dia warm up ya? Iya, warm up tadi. Filipin banget ya, yang bola muter-muter kemana-mana. Draw shot. Nari-nari gitu Nari-nari ya. Kayaknya dia masih hati-hati ya. Oke. Nice. Wow. Dan pasti dia call. Pastinya dia call. Nice. Banyak highlight shot. Ada highlight shot ini. Dan ini 2-nya juga masuk kayaknya ke lubang ujung kiri bawah ya. Iya. Lubang ujung kiri bawah masuk. Ya. 2 ball. Yeah, 2 ball. Kanan. Oh enggak, ya draw. Berani banget. Berarti lurus ya. Lurus dan Nah ini nih. ya. Ini pukulan ini yang tadi gue lihat dari tadi. Kayaknya memang si Sean Mark nih seneng draw shot. Tadi gue lihat lagi warm up tuh ada 4-5 kali melakukan pukulan seperti itu. Ya. Iya. Kayak favorite shot gitu Favorite shot. Ya memang pemain ada tendensi lebih suka yang begini. Preferensinya ya. Betul. Bridge-nya panjang banget. Ya. Soalnya gue gak kepikiran sih tadi dia bakal melakukan pukulan begitu. Iya, tadi bisa tuh. Apakah Sean akan memimpin? Ya, kelihatannya begitu ya, karena nggak ada masalah lagi sih. Kalau yang dilihat tuh dari pemain Filipina tuh mereka fluid ya kan, lebih mengalir gitu, lebih natural, lebih fleksibel. Lebih gitu. ya, jadi kayak makanya kadang kalau nonton pemain Filipina tuh kayaknya enjoyable banget gitu. Itu yang membedakan dengan karakter permainan pemain-pemain biliar dari negara lain. Ya. Skor dipimpin oleh Sean sementara 2-1. 2-1. Right 4. You have to break. Nah ini lebih stabil ya. Wah. Oke. Ya. Oke, udah mulai ngebatasin speed ya kayaknya. Aloy juga tadi mungkin ngelihat Sean Mark kayaknya tadi berhasil. Betul. Dengan breaknya akhirnya dia kayaknya speednya cukup segitu. Ya.
sun follow sedikit. Ya. Oh, nice. Nice shot. Ya. Banyak sekali Konde. pukulan-pukulan yang bisa kita highlight nih, ya kan? Betul. Iya. Baru rek keempat nih. Iya. Rek keempat. Itu pukulannya rempet ban tadi ya. Iya. Yang sebenarnya pemain Indonesia pun juga melakukannya juga. Ya. Cuma kelihatannya ini sih keren aja gitu. Ini tuh kayak lebih karena mereka punya title-nya Yes, gitu kan ya, karena betul. ranking mereka dunia dan segala Yes. macam. Jadi pengakuannya tuh kayaknya beda gitu ya. Nah itu Tapi tuh makanya tapi ini- untuk mencapai ke situnya. Betul. Ini kan makanya salah satu tujuan lu juga kan Ya. untuk empower pemain-pemain Indonesia juga kan. Betul. Ya, betul. Semua untuk pembelajaran ya. Mereka aja bisa, kenapa kita enggak? Ya Wow, bagus banget ini. Ya. Ya memang nih, jadi tujuan dari M Arena ini seperti itu ya JK, kita Betul. dari awal ngobrolin konsep ya antara Manji Entertainment dan Biliar Biliar Sports Sports Media. Ya. Kita pengen kasih ajang laga Ya. Oh, ini pasti extension Extension stick. dan kayaknya perlu extension waktu deh dia. Belum ya, tadi bola satunya si Aloy belum call extension ya? Masih ada berarti ya? Enggak deh kayaknya tadi. Ya. Oke. Harusnya nggak ada masalah ya? Kalimat saktinya Angel. Ya. Iya. Harusnya nggak ada masalah ya. Iya. Terus kita komentarin apa nih? Belum tentu, kita komentarin itu. Bola itu bundar. Stand. Wah, bagus banget. Nice. Soalnya pakai efek Angel ya? Kayak Sedikit. ini. Sedikit ya? Ya. Soalnya kelihatan beloknya tadi. Dikit sih. Kalau kayak gitu berarti Stun. efek stun Kiri. kiri ya? Stand kiri. Kiri ya? Oh. Bagus. Ya. Pas. Bagus kak. Seru Tempo. pertandingan kali ini saudara-saudara. Nah. Pertandingan yang memang pengen dilihat sama penonton nih. Ya. tentu dong. Kejar-kejaran tuh menarik soalnya. Banget. Oke. Yap. Nah, berhubung sama visinya M Arena nih, Hmm. kan pemain-pemain pemula yang baru terjun ke dunia turnamen, dunia kompetitif itu kan sebenarnya ikut pertandingan semakin sering dan semakin besar kan semakin bagus ya. 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 Tapi banyak nih, Ci, dari mereka nih yang udah JPR duluan nih, Ci. Boleh dong kasih pesan dikit buat teman-teman biar kalian bagus loh ikut turnamen. Sebenarnya kembali lagi ke mereka tujuannya kemana sih gitu. Mungkin ada yang mau ngeliat-liat dulu gitu kan. Oke. Ada yang kayak mau ngukur-ngukur dulu lah gitu. Tapi biasanya kalau udah ngeliatin jiper-jiper gitu mau tapi enggak, makanya penting banget juga untuk kayak komunitas biliar ya, terutama ya. Maksudnya lebih kayak terbuka aja sih, ya nggak sih, sama karena biar gimana pun juga yang namanya level bawah mau ke atas itu kan perlu proses. Ya. Semua ada tangganya kan, nggak mungkin dong instan gitu, nggak mungkin hari ini main terus tahun depan juara dunia gitu, ya nggak sih. Jadi ya saling supportnya lebih ke terbuka gitu. Oke. Maksudnya yang di level bawahnya juga terbuka sama feedback misalnya, terbuka sama kesempatan juga gitu. Kadang soal keberanian juga sih, ya nggak sih? Break 5. Sean Mark to break. Sebentar kita terusin, nanti itu menarik banget Jal. Ya. Ini kita balik dulu ke pertandingan. Sip. Sean Mark apakah Kita lihat speednya. solid? Ya, solid. Kayaknya dia udah dapet deh. Iya, Udah dapet benar, ya? Wah, udah dapet ya? benar. Bola sayapnya juga masuk Segitu dua-duanya Ya, ternyata. ternyata segini aja. Walaupun ada punch-nya, Iya. tapi kerasa ya. Mm-mm. Ya kan? Terus bolanya pecahnya juga oke gitu. Ya. Oh ternyata satunya cukup juga speed di- segitu dengan Iya, benar.
Ini agak susah satunya tapi. Senuk ya? Enggak sih. Kayaknya masih bisa deh. deh. Oh bisa ya? Bisa. Coba kita lihat sebentar. Nah ini perlu pukulan efek nggak Ci? Iya. Kalau misalnya kalau ini titiknya pas masuk sih dia efeknya efek kanan harusnya ya. Oke, 2 Follow ban ya. 2 ban. Tapi kalau ini kayaknya dia perlu ada kayak ini sedikit. Oh dia ambil kiri efeknya. kurang sedikit berarti. Ini kurang penetrasi sedikit ya. Jadi spinnya nggak kayak nggak jalan gitu sedikit. Ya kelihatan tadi cepat kan putihnya. Sedangkan kalau misalnya ada efek kiri bawah itu kan dia ada draggingnya dikit ya. Ter gitu. Apa ya ter? Ada amortinya sedikit ya. Ya ada. Amorti. Kick shot ya, 1 ban fine sih. Ya. Kita lihat. Bagus ya. Bagus banget. Kalau pukulan yang nggak mentok-mentok tuh bagus tuh. Nggak mentok-mentok bola lain. Pas. Ya udah nih sekarang karena bolanya udah terbuka. Kayaknya kita udah ngerti dia bakal kemana-kemana. Jadi terusin yang tadi Angel. Kayaknya memang untuk pemula gitu. Kayaknya memang mereka perlu melalui rangkaian turnamen-turnamen ya. Karena kalau main-main biasa kayaknya kita udah jago nih. Ketika masuk ke turnamen, beda. Sifatnya pertandingan tuh beda banget ya. Beda dong, vibes-nya kan beda. Terus juga pressure-nya juga beda dong. Kayak even kayak misalnya mereka sparring antara 2 aja pun juga kalau cuma sparring aja beda sama di turnamen. Turnamen kan ada extension please. Ada wadahnya ya, terus ada hasilnya gitu. Belum lagi ada kameranya. Nah, itu kalau turnamennya levelnya tinggi, ada lebih tinggi lagi ya. Tapi kalau kayak home turnamen, maksudnya untuk pemula kan mengawalinya dengan home turnamen dulu nih. Nah itu tuh untuk para pemula coba ikuti dulu home turnamen di banyak rumah-rumah biliar yang tersebar di seluruh Indonesia kan. Hampir setiap minggu mereka pasti ngadain home turnamen. Weekly turnamen tuh sekarang kan tempat biliar banyak banget ya. Di mana aja gitu. Kayak udah umum banget gitu. Jadi manfaatkan itu ya, weekly turnamen. Gak apa-apa kayak target gue kan sebenarnya menjuarai weekly turnamen di banyak rumah biliar. Itu aja dulu. Kalau mau improve lebih cepat ya hire coach, ikut turnamen juga yang tingkatnya lebih tinggi, turnamen open sampai turnamen internasional ya. Masuk akademi gitu. Gitu Jeka. Iya. Betul. Pembahasannya panjang juga tapi padahal seru tuh pembahasan itu. 4. Iya ini harusnya nggak ada masalah sih. Udah nice, 1 ban. 4 bola. 5 juga follow aja kali ya Jal? Iya. Kalau gini cukup follow aja ya? Iya. Tanpa efek? Follow efek kiri. Efek kiri? Ya, efek kiri? Dikit. Untuk ngebentuk angle gitu. Oke, gue takut kelewatan kalau kayak gitu. Tuh, ya kan sedikit aja. Oke. Oke. Gue takut kelewatannya dia ke sisi sebelah kiri meja kalau dari posisi penglihatan kita. Maksudnya kena apa? Spin kiri. Oh. Misalnya spinnya kelewatan gitu kebanyakan efek. Seru sih. Keren. Iya. Kalau tadi ini yang dibilang pemain tuh sebenarnya salah satu tujuannya itu adalah merobotkan diri. Oke. Kalau dilihat kan kayaknya Aloy udah otomatis banget ya. Semuanya gitu. Tempo. Itulah perbedaannya pemain dunia, apalagi bisa top ranking dunia gitu. Kayak robot aja udah. Merobotkan diri. Iya, gitu. kita ngeliatnya kayak udah fix gitu. Udah begitu aja. Nice. Menarik loh Jal. Merobotkan diri dalam main biliar. Jadi mungkin kayak kita udah tahu step-stepnya bahwa pertama lo kaki lo ambil kanan sini, yang fundamental itu ya. Kesini lo ambil kiri, kesini posisi badan gini, set, fokus dar. Jalan lagi ngelihat posisi gini, ambil kaki kanan dulu, kiri kalau misalnya kita yang bukan yang kidal ya. Ya, betul. Mungkin pembahasan kayak gini sama yang tadi tuh atlet-atlet pemula, kita bisa podcast nggak sih? Ya. Kebetulan di Biliar Sports Media tuh ada segmennya, Fullcast namanya. Fullcast. Oh, Fullcast. Bukan podcast ya? Bukan, Fullcast. Itu Angel udah belum? Belum, kebetulan.
Nah tuh lu banyak mencatat tuh sebenarnya tuh. Iya, Jason. Jadi poin-poinnya nanti ya. jangan lupa untuk nonton channel Billiard Sport Media juga, karena di Billiard Sports Media itu memang konten khusus biliar. Namanya aja Billiard Sports Media. Dan banyak highlight pertandingan di M Arena tuh ada di sana. Ya. Dan juga interviewnya ya. Interviewnya. Rack 6. Aloysius siap, break. Billiard Sports Media, lebih dari sekedar channel biliar. Kami hadir untuk menghidupkan dunia biliar Anda dengan konten yang menginspirasi, turnamen seru, dan event-event yang meriah. Bagi Anda pemilik rumah biliar atau sedang merencanakan event turnamen besar, kami punya solusi untuk Anda. Dengan layanan tim kami yang profesional, mulai dari video promosi hingga live streaming, Rumah biliar Anda akan lebih dikenal, lebih ramai, dan tentunya lebih hidup. Jadikan rumah biliar kalian pusat perhatian tanpa batasan. semua hanya dengan satu langkah. Bekerja sama dengan kami. Hubungi kami sekarang. Adios. Oke, Aloy pegang break lagi. Oke, kita lihat kayaknya apakah mereka udah nemuin ritmenya. Ya. Sean Mark sih kayaknya dia udah nemu bala ya. Ups, hampir. Oh, bagus. Yang satunya juga amazing nih. Bagus sekali, bagus sekali. Ini break terbaik sih so far di M Arena sih. Betul. Ya. Ini break terbaik M Arena sih Jel. Ya. So far. Yang maksudnya kita kan selalu ngeliat kalau bola 10 tuh masuk ke tengah kan. Iya. Masuk ke ini masuk ke tengah, terus 3 bola masuk berarti ya? 3 bola masuk Ya. sama 9 tadi dan maksudnya posisi satunya bagus banget. Ya. Tapi kayaknya kalau aku perhatiin ya, pemain top dunia tuh ya mereka tuh punya penetrasi tuh kayak udah solid banget gitu. Oke. Pukulannya tuh kayak lurus banget, jejak banget gitu. Oke. Sama juga volume latihan mereka sih. Ih, Wah, ini aman gak nih? ini tuh Aman, gak gampang aman, loh aman. ambil pukulan kayak gitu. Iya. Karena beresiko banget loh Jeka. Iya. Masa sih? Kalau buat kita ya. Kalau kita. Lagi-lagi. Pokoknya kalau Angel udah, masa sih? Kalau Buat kita. Makanya gue ngomongin ke JK tadi. Karena biasa kita mukul kayak gitu ngambang sih bolanya. Oh, Jadi speednya nggak jelas. speednya nggak nyampe gitu ke bolanya. Dan gue rasa yang nonton ini juga Pasti ada yang relate sih. iya, banyak lah. Kan kita banyak yang pemula juga. Ini kayak layout, ya udah layout latihan aja gitu, Iya. ya kan? Tapi emang perlu dicontoh ya, Aloy ini bisa dibilang kayak dia tuh suka banget latihan. Iya. Jadi volume latihannya tuh tinggi banget, Volume latihannya tinggi sekali. Ya? Ya. Dia cinta banget sama bola. Itu yang orang bilang totalitas tuh ya. Tuh. Oh ya tadi juga sempet sih ketika di awal permainan sebelum main tuh gue ngomong makasih ya udah datang ke sini mau main ke sini walaupun ya ini jangan lihat hadiahnya berapa enggak gue suka main katanya. Iya. Jadi gitu. I love to play katanya. Ya. Nice. Bagus banget. Tempo. Keren. Oke. Wah, Rack 6. Siap. Rack ini enak banget ya lihatnya ya. Rack Ya. ini rapi gitu. Iya rek ini Ya. rapi, rek ini rapi. Sekarang keadaan berbalik buat Aloy. Aloy memimpin. Rack 7. Sean Mark to break. Ini udah 4-2 Iya, untuk iya, Aloy ya, 4-2. berarti udah heal. Ya, Sudah on the hill. Nah, Oke. Kita lihat akan ada epic comeback lagi Oke, enggak oke. atau gimana nih? inilah serunya M Arena ya teman-teman di rumah. Kita lihat break. Sean Mark. Dia open bridge ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang bilang kalau break itu harus close medium bridge, nih. enggak juga. Oh, Speednya agak sedikit Dry break. penetrasi kurang ya. Dry break. Ini kesempatan buat Aloy untuk memenangkan match ini.
Oh menarik tuh dengan bisa safety atau bisa diolah lah ya. Ya turnamen tuh kemampuan untuk mengendalikan diri di saat ditonton banyak orang juga tuh penting loh. Ditonton banyak orang main enggak? Ya. Gampang sih. Ya. Fokus ya, harus fokus gitu. Oke. Dia coba ambil safety. Kurang dikit ya. Ya. Kelihatannya sedikit kelihatan. ya. Iya. Kalau kata Angel simple safety nih. Iya. Simple safety. Iya, tapi simple safety pun juga kadang kita ngukur gitu tenaganya, ya kan? Karena tahu jelas tujuannya kemana, terus penghalangnya yang mana. Oke. Iya benar, main biliar tuh nggak gampang ditonton orang ya. Semua olahraga sih harus fokus banget ya. Kalau pemain olahraga tuh biasa bilangnya apa? Masuk zone. In the zone. Ya, jadi in the zone gitu. Ya. Masih tricky. One ball. Yep. Bisa jadi lebih cepat dari yang kita kira, bener. Iya karena Ale udah di heal ya. Iya, betul. Kalau dia memenangkan pertandingan di rek ini udah selesai. Dan posisi bola sangat terbuka ya. Iya, 2 ke 3 aja nih. 3-nya side pocket ya, atau kayaknya maju mungkin ini bola putihnya. Oke, gimana prediksi lo, Angel? Kemana bola putihnya? Kayaknya draw deh. Draw ya? Kayaknya. Oh, oke. Oh. Ya draw beneran tapi memang sekalian. Ya. Bagus banget. Bagus ya. Dan ini persis kayak pukulan si Sean Mark yang tadi. Ya. Cuma beda letak bola masuk ya, lubang. Barusan dia ada pause. Karena barusan ini kan stun ya. Iya. Stunnya tuh dia perlu tenaganya tuh medium up. Tenaganya, speednya gitu. Makanya dia pause karena dia cari ancang-ancangnya dulu gitu untuk kayak slap. Pause tuh maksudnya berhenti pas ditarik ya. Pas back swing. Ya, pause itu tarik, back swing, terus pause. Berhenti. Ya boleh pause, gitu ya? boleh pause. Pause itu bisa beberapa detik, bisa 1 detik. Itu untuk semua pukulan nggak sih, Jal? Perlu pause gitu? Nggak, tergantung karakter pukulannya, tergantung pemainnya gitu. Kayak misalnya gue nih, gue pakai pause. Jadi hampir semua pukulan gue pakai pause. Walaupun ada perbedaan-perbedaan ya. Keuntungannya dari pause itu apa? Tadi? Ngambil ancang-ancang. Biasanya lebih terasa lagi tuh kalau misalnya kayak tadi mau ngambil speednya yang medium up gitu. Extension please. Nggak juga sih, itu semua tergantung kebiasaan latihan nih. Sama juga tergantung stick gitu. Ada yang karakternya pemainnya yang kalau misalnya pemain suka misalnya berat di depan atau berat di belakang gitu. Ada yang pakai Q weight kan. Jadi istilahnya pukulannya cuma dijatuh-jatuhin aja gitu. Ih. Keren. Ya. Ini
style 6 ya? Style 6. Ya, 6-nya ini kita lihat ya Aloy ngambilnya gimana ya, karena ini presisi juga. Walaupun follow 2 ban, kita lihat ya disiplinnya Aloy ya. Ya, bisa lihat ya perbedaannya ya, disiplin tekniknya. Sebenarnya dari eksekusi semuanya segala macam, perbedaannya pemain ranking dunia adalah balik lagi ke disiplin tekniknya sih. Teknik dasarnya ya, Tentu, justru ya. tentu dong. Dan Jadi mereka tuh kayak udah otomatis gitu Angel, tap, mukul terus diem gitu. Ya. Mereka kalau mukul yang gerak tuh cuman forearm mereka ya. Enggak juga. Wrist juga kadang gerak, tergantung. Tapi yang aku maksud adalah bisa lihat ya, ya kan? Jadi kalian kan bisa kayak ngerasain gitu. Dia benar-benar delivery gitu kayak tap. Tapi pukulannya selesai dulu. Iya. Oh, tuntas. Ya, betul. Jadi penetrasinya di situ. Wah, pas. Jadi pas. Nice. Ya. Ini sih follow aja Angel kalau kayak gini. Benar enggak sih? Follow bisa, stun juga bisa. Stun. Oke. Stun juga bisa. Iya, stun juga bisa ya. Kalau Apakah mau simple selesai? follow sih. Harusnya ya. Harusnya sih. Dan kalau dilihat kan Aloy juga mikir, sebenarnya mukulnya gitu-gitu aja ya. Ya nggak sih? Handball. Tapi ya disiplin. Iya. Iya. Ya. Oke, sepertinya Tandingan akan ini akan selesai. jadi kemenangan. Oke. Biasa. Ya, dari pertandingan kali ini kita bisa banyak belajar ya. Ya. Terutama di disiplin biliarnya ya. Betul. Sebenarnya kayaknya ngebedain itu Angel ya. Ya. Bahkan dari banyak atlet yang main di sini juga mereka terlihat disiplin sekali ya. Ya. Iya. Kita nggak hitung partainya Angel sama Ivan karena itu udah beda banget levelnya. Spesial. Ada Spesial ya. edition Jadi lah. mereka sangat ini ya, terutama Aloy ya. Ya. Aloy terlihat sangat disiplin Betul. ngedeliver permainannya, pukulannya, Ya. tap langkah-langkahnya itu ya. Solid. So, Jel, pesan lu buat Teman-teman. para penonton gimana nih? Ini episode terakhir di season 1. Banyak banget yang bisa diambil, banyak banget pembelajarannya. Untuk semua komunitas biliar Indonesia, mari terbuka untuk ngambil semua ilmunya, terus juga untuk partisipasi main tentunya, ya nggak sih, join aja dimanapun kalian berada gitu, di home turnamen kah atau apa segala macam. Pokoknya cuma satu sih, ya kalau kamu mau maju ya kamu harus maju, bukan diem. Oke. Kita akan segera ke meja para pemenang dan menyerahkan hadiah. Let's go. Yes, let's go. Woohoo. And the winner is Yap. Hey! Thank you for a very good game. Congratulations. Thank you for a good game. Silakan. Oke, juara diserahkan oleh Angel. Yes! Woo! Oke, dan kita juga ada hadiah ya. Ya. Dari sponsor kita, ada parfum, pure perfume, and gloves and towel. Yeah, Can you this hold is it? a gloves Okay. and towel, and this is a perfume for you. Thank you. Okay, Okay. thank you. Thank you. We had a strong start in Rec 2 and 3 but couldn't maintain momentum. What went wrong after that? Just like nothing. Just I did a nice break. The score was 2-1, right? And then the 9 ball get along the way, the 1 ball. That's why. I did a masse and then it hits the packet and then he always finished the ball. You managed to win after tied at 2-2. What made the difference in the second half of the match? My break started to work, so I managed to get control of the table more. And I also capitalized on his mistake after he tried to serve and make the 1, but he missed the ball. And from there, I played a good game, so I was tough for him. In Rec 3, you made a brilliant bank shot on ball 1. Can you walk us through that moment? Yeah, I think it's kind of
70% luck and then 30% skill about that. You know us Filipinos about banks and kicks. It's about that. In Rec 1, you made the successful jump shot to pocket ball 1. Was that something you had practiced often? I don't really practice my jump shots, but I think my jump shots are alright, so I feel confident in my jump shots. There were several dry breaks in the match. Do you think it was a technical issue or just bad luck? Maybe 50-50. Technical issue also and then bad luck. Your break and run in Rec 6 was impressive. How did you maintain your focus to that sequence? I just treat it like my job, like it's like my work. And it's something that I've been playing for a really long time. So it just comes very natural to me. How did you feel when you missed the 9 ball in Rec 2? Did it affect your confidence? Not at all, because it was a missable position also. And then I was putting some effect for the 10 ball to make, and then there's a angle for the scratch also, that's why. And I thought it's already in also. I hit it too thick. How did you respond mentally to Sean early strong performance? Did it pressure you or motivate you? The pressure motivates me more. So I love a challenge, and I know it was gonna be tough. So I really love the pressure, and he's a good player. So I knew it was gonna be a tough match, and I really enjoyed it throughout. What lessons are you taking from this match to improve your game moving forward? Yeah, just continue on practicing my skills, and then always try the best every time. I guess learning from champions is always as good as that. What strategy did you apply to keep Sean from getting back into the game after Rec 4? Basically just focus on breaking good and trying to take all my chances, and also play as tight as possible. Like, try not to give him any chance. Any message and impression about MRena as the host of this match? First of all, I want to say I'm so honored and thankful for inviting me here, and then I hope they continue to support pool, especially here in Indonesia, all around the world. I really like the pool hall. It's big. I've never been to such a big pool hall in my life. So and it's really nicely set up, and I love the arena and everything. I can't wait to come back. Any message for the billiard lovers in Indonesia? Just keep playing and loving pool also. Indonesia is a really nice place. I always love coming to play pool here or enjoy myself here. So yeah, I just work hard, train hard, and then never give up. MArena, laganya para juara. MArena, laganya para juara. Ya, pertandingan berjalan seru banget ya. Seru banget di episode terakhir ya. Ya, banyak banget yang bisa kita pelajarin dari MArena, dari pukulan, dari apapun itu. Betul, dan kita mau berterima kasih juga buat semua pihak yang telah support kita sampai hari ini. Yes. Kita sudah di penghujung ya. Ya, jadi ini episode MArena terakhir di season 1. Kita akan balik lagi karena MArena akan terus menghadirkan tayangan biliar profesional dan berkelas. Betul banget, dan kita akan kembali mungkin dengan konsep yang lebih baik lagi. Yes. Kita akan selalu mendengarkan keluh kesah kalian, kita akan selalu mendengarkan kritik dan saran kalian. Jadi silahkan feel free untuk berkomentar acara kami supaya semakin bagus lagi ya. Once again, thank you. Thank you, Aloysius and Sean. Thank you. And we'll be back in season 2. MArena, laganya para juara.